Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam 7 menit ke depan, saya akan sedikit menyampaikan kajian Islam yang berjudul Musibah Tak Selamanya Menyakitkan. Judul ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Tausiah-Tausiah Terbaik Sepanjang Tahun pada halaman 270. Musibah, menurut definisi Al-Qurtubi, adalah peristiwa yang menyakitkan orang mukmin. Dalam penggunaan bahasa keseharian, orang Arab sering menggunakan istilah musibah untuk peristiwa bencana, baik itu bencana kecil maupun bencana besar. Sederhananya, musibah merupakan kejadian yang membawa kerugian dan kejelekan. Tak ada kesenangan duniawi di dalamnya. Semua kesenangan duniawi dalam pandangan Islam hanyalah bayang-bayang semata. Sebagaimana orang-orang yang menyelami samudra, ia akan basah oleh air. Demikian pula dengan mereka yang terjun di medan perang, yang pasti dibayang-bayangi oleh derita dan kematian. Teman-teman sekalian, ujian tak selamanya menyakitkan. Begitu kata sebagian orang yang mampu memahami ujian dari Allah secara benar. Bagi mereka, ujian yang pahit terasa manis, cobaan berat yang mereka alami bagaikan tangga yang mengantarkan mereka menuju tingkatan yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena ujian memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat penyeleksian. Allah pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Ujian adalah ajang penyeleksian untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling bersabar menghadapi cobaan dan kokoh imannya. Maka dari itu, barang siapa menunaikan perintah Allah, berjuang di jalannya demi menolong agama dan menegakkan kalimatnya, itulah orang mukmin sejati. Dan sebaliknya, barang siapa yang bermalas-malasan melakukan semua itu, maka imannya tidak sempurna. Kita mesti sadar bahwa berjalan di jalan Allah banyak resiko dan cobaan. Kita harus membekali diri kita dengan kesabaran, keuletan, dan ketakwaan. Masih segar dalam ingatan kita apa yang dialami Rasulullah ketika berdakwah di negeri Taif. Dakwah yang beliau sampaikan disambut dengan ejekan dan cacian. Bahkan mereka melempari beliau dengan kotoran unta. Meski begitu, Rasulullah tidak patah semangat atau marah. Justru beliau menyikapi dengan penuh kesabaran. Itulah Rasulullah yang menjadi teladan kita, yang mampu mengendalikan amarah ketika diperlakukan sangat buruk oleh penduduk Taif. Karena beliau yakin sekali bahwa itu semua merupakan ujian dari Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat penyucian. Di balik ujian dan penyeleksian ada sesuatu yang tidak terdapat di balik kesehatan dan kebugaran. Waktu dalam sehari yang paling dahsyat kesulitannya adalah sesaat sebelum fajar, yang kemudian darinya terbit fajar. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, rasa gundah, sedih, rasa sakit, kegagalan, sampai duri mengenai dirinya, melainkan dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Ujian akan berubah menjadi deterjen yang akan membersihkan dosa-dosa kita yang kotor jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan ketakwaan. Namun sebaliknya, jika kita menyikapi dengan keluh kesah, menyalahkan Allah, dan menyikapinya dengan keluh kesah dan mengumpat takdir, maka ujian yang pada asalnya sudah pahit akan
akan semakin pahit dan getir. Janganlah kita mengira bahwa kita akan masuk surga dengan membawa dosa-dosa kita. Sebab dosa-dosa tersebut harus dibersihkan dulu sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat besi. Hingga kita berjalan di muka bumi ini tanpa satu dosa pun yang melekat pada diri kita. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat pendekatan, penghormatan, dan peninggian derajat. Tingkatan ini merupakan buah dari penyeleksian dan penyucian. Maka dari itu, berbahagialah kita karena Allah mencintai kita. Jika Allah telah mencintai kita, maka akan diikuti oleh Jibril, kemudian kecintaan para malaikat, kemudian seluruh isi bumi akan menerima kita. Siapa yang tulus menghadapi ujian dari Allah, ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dihormati dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Maka tidaklah aneh jika pada hari kiamat kelak, orang-orang yang di saat dunia tidak diberi ujian, merasa iri terhadap mereka yang diberi ujian, tidak merasa iri terhadap mereka yang diberi ujian dan cobaan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang sehat, amat menginginkan nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang yang mendapat musibah diberi pahala, seandainya kulit mereka dipukul ketika di dunia dengan pemukul sehingga terkelupas." Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setelah melihat realita ini, musibah kita berkeluh kesah dan menyalahkan Allah kala ditimpa cobaan. Masihkah kita berkeluh kesah dan menyalahkan Allah kala ditimpa cobaan? Atau kita akan menghadapinya dengan sabar agar mendapat balasan yang agung dari Allah? Yang pasti kita harus pandai dalam bersikap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.